عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: سيأتي عليكم زمان لا يكون في شيء أعظم من ثلاثة: درهم حلال أو أخي يستعناس به وسنة يعمل بها. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. ألا نحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita yang singkat pada hari yang mulia ini, rasanya tiada awal kata yang pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Saking banyaknya nikmat tersebut, seandainya lah seluruh pohon-pohon yang ada di jagat raya Allah ini kita jadikan pena, dan seluruh air yang ada di jagat raya Allah ini kita jadikan tinta, apakah itu air hujan, air laut, air sungai, dan semuanya air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jadikan tinta untuk mencatatkan nikmat yang telah kita terima dari Allah. Kata Allah, itu pun belum sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lalu apa yang harus kita lakukan kaum muslimin? Adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan karunia tersebut kepada kita. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa hamba-Ku pandai bersyukur kepadaku, maka akan Aku tambah nikmat itu kepadanya. Dan akan tetapi barang siapa hamba-Ku kufur akan nikmat tersebut, inna azabi lasyadid. Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ahya Ulumuddin bahwa di antara tanda-tanda orang yang bersyukur itu adalah orang yang pandai menempatkan sesuatu itu pada makam-makamnya, pada tempat-tempatnya. Di antaranya yang kita laksanakan pada hari ini adalah mendatangi rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Nun jauh di sana banyak saudara-saudara kita yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini. Bersyukur kita kaum muslimin, kita dipanggil salah seorang untuk mendatangi salat Jumat pada hari ini, di mana banyak saudara-saudara kita yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah faktor kesempatan, faktor kesehatan dan lain sebagainya, untuk datang menunaikan salat Jumat pada hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
banyak-banyak kita bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan kita akan dipilih oleh Allah dan Rasulnya menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kesempatan meminum telaga air Zam-Zam yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah akibat kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, di antara tanda-tanda orang yang paling kikir di dunia ini adalah apabila disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau bersyukur, dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konon kita nanti dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajah kita satu persatu. Nanti dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat darinya, di mana pada hari itu yauma la yanfa'un wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti kaum muslimin tiada berguna lagi pangkat yang tinggi, harta yang banyak, anak keturunan yang kita banggakan, kecuali kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan biqalbin salim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat kemuliaan kepada kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang lalu di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam maju pesat. Islam berkembang bak jamur di musim hujan. Islam terkenal ke seluruh antero dunia. Islam menjadi ukuran semua negara di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat dan kemegahan Islam tersebut, Rasulullah mengingatkan para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat? Sayati alaikum zaman la yakunu fi syai'un a'azza min salasah dirhamin halal aw akhi yusta'nasu bihi wa sunnatu yu'malu biha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kita datangi, akan kita jumpai nanti suatu masa di mana pada masa itu tidak ada yang lebih agung dan mulia dari 3 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dirhamin halal, harta yang halal. Yang kedua, saudara yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, sunnah yang diamalkan oleh umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kepada kita bahwa kelak kita akan menjumpai suatu masa, dan masa itu akan datang kepada kita. Apakah sekarang atau yang akan datang, apakah gejalanya atau tanda-tandanya sudah kita lihat? Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa nanti waktu masa itu manusia sudah rakus dengan harta, tidak penting bagaimana mendapatkannya, apakah halal atau haram, yang penting bagaimana mendapatkan yang sebanyak-banyaknya. Tidak penting apakah itu bertentangan dengan aturan agama, bertentangan dengan aturan norma-norma, aturan hukum yang berlaku di negara kita ini. Yang penting baapo caronyo makdape ambo yang sebanyak-banyaknya. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti harta yang halal itu sangat mulia, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, akan kita lihat betapa pentingnya saudara yang dapat dipercaya. Kita lihat pertentangan, percekcokan, pertengkaran sesama umat Islam. Nun jauh di Arab sana kita lihat bagaimana mereka tidak bersatu. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akibat persoalan dan pertengkaran-pertengkaran itu, maka umat Islam akan saling cuek, akan saling menentukan dirinya sendiri, dan yang paling ngeri dari semua itu, akan saling menjatuhkan. A'udzubillah min zalik.
Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita 14 abad yang lalu, bahwa saudara yang dapat dipercaya nanti di akhir zaman sangat mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa pentingnya kita mengamalkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebaliknya kita menghina kalau kita tidak sanggup melaksanakannya. Jangan sampai kita sendiri yang menghina sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh saudara-saudara kita sesama muslim, yang diajak kita datang ke rumah kita untuk salat. Siapa yang sanggup? Mereka sanggup. Bersyukur kita kepada Allah, masih ada orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita hina kaum muslimin. Harus kita beri motivasi sesuai dengan aturan-aturan agama yang berlaku, sunnah-sunnah yang diajarkan kepada kita. Kita terima kaum muslimin yang berbagi. Jangan pula kita yang menjadi musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, mengkail di air keruh. Nauzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang kita lakukan ini. Melihat perbuatan-perbuatan, alam pun bergerak menentukan sikapnya kalau kita tidak melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi kaum muslimin tentang pentingnya mencari harta yang halal ini. Adapun yang dimaksud dengan harta yang halal ini bukan mengajari limau berduri, adalah semua rezeki, semua harta yang setiap hari kita dapatkan dengan cara-cara yang halal. Pentingnya bagaimana mencari harta yang halal ini, Luqman berkata kepada anaknya. Kita ketahui surat Luqman, seorang ulama, seorang manusia yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimasukkan di dalam kitab Al-Qur'an, saking hebatnya petuah dia. Maka Allah angkat derajatnya, disebutkan di dalam Al-Quran. Apa kata beliau kepada anaknya? Luqman berkata kepada anaknya, hai anakku, carilah harta kekayaan dengan bekerja yang halal untuk menjagamu dari kepakiran. Karena orang yang lebih fakir tak akan lain akan mendapatkan 3 perkara, yaitu 1, lemah dalam agamanya, lemah dalam akalnya, dan hilang malunya. Memang betul. Cobalah kita lihat saudara-saudara kita antri berjam-jam untuk mendapatkan hanya 50.000 rupiah. Hilang harga dirinya, hilang malunya untuk mendapatkan 50.000 itu. Dan yang lebih besar dari ketiga hal itu, manusia akan memandang dia dengan pandangan yang sangat rendah. Memang betul. Kalau kita tidak punya harta, orang akan memandang kita sebelah mata. Tapi yang penting bagaimana kita mendapatkan harta yang halal ini, dan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Yang kedua, kita bahas sedikit saja tentang saudara yang dapat dipercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal mu'minuna ikhwan." Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Haram hartanya, haram kemuliaannya kalau sesama umat Islam sendiri yang menghina umat Islam itu sendiri. Seharusnya kita menjaga dan memuliakan saudara kita sebagaimana hadis ini, innamal mu'minuna ikhwan, bahwa umat Islam itu bersaudara. Yang paling kecil adalah saudara sesama kita, sesama ibu. Jangan gara-gara persoalan kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan, putus ambo bersaudara dengan indah di ambo ang lai, indah bang ambo muna, indah saudara ambo muna, hanya karena persoalan kecil. Allah sangat murka kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga saja tidak akan dapat kepada kita bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jangan sampai baca lewat dari 3 hari. Tidak boleh lewat dari 3 hari. Allah akan murka kepada kita.
Terakhir kaum muslimin yang berbahagia, mari kita amalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui saudara-saudara kita, melalui ulama-ulama kita, melalui sahabat-sahabat kita. Kita laksanakanlah ajaran-ajaran Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Jangan pula kita yang menjadi musuh untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah kita yang singkat pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat kepada kita, juga kepada khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim hadha an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا وأبواب الخير وأبواب البركاتنا وأبواب رزقنا وأبواب القواتنا وأبواب صحاتنا وأبواب سلامتنا وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.